Wanita ini dibakar hidup-hidup saat lagi live di TikTok. Jadi ada TikToker Cina yang lagi nge-live dan dibakar hidup-hidup. Seleb TikTok ini bernama Lamu. Nah, karena kejadian ini tuh di Cina, jadi nama aplikasinya tuh sebenarnya bukan TikTok, tapi Douyin. Cuman basically sama, cuman beda nama doang. Lamu ini adalah seorang influencer berasal dari Sichuan, Cina. Dan pada tahun 2020, ia tuh berusia 30 tahun dan sudah memiliki 2 orang anak. Dan dia memiliki followers kurang lebih 800.000. Nah, untuk konten yang diunggahnya itu adalah kegiatan sehari-harinya yang sangat-sangat alami karena dia ini tinggal di daerah pegunungan. Dan Lamu ini juga sangat disukai orang-orang karena kecantikannya yang sangat alami. Lamu ini rajin banget bikin konten sampai pada konten terakhirnya pada tanggal 14 September tahun 2020. Dia lagi live stream di aplikasi Douyin itu, dia itu nari-nari, nyanyi-nyanyi, seru pokoknya. Tapi tiba-tiba waktu dia sedang menyanyikan lagu kebangsaan Tibet yang emang dia udah sering lakuin, terdengar suara dobrakan pintu sampai HP-nya itu jatuh ke lantai dan layarnya itu jadi hitam. Dan menurut para followersnya nggak lama setelah itu terdengar suara Lamu yang teriak-teriak kesakitan. Karena live-nya ini sebenarnya masih nyambung guys, nggak dimatiin. Dan ternyata pada saat itu Lamu ini sedang didatangi mantan suaminya yang bernama Tang. Nah, kenapa Lamu ini teriak kesakitan? Karena pada saat itu Tang itu membacok dirinya menggunakan golok yang udah dibawanya. Dan habis dibacok, Tang ini langsung menyiram bensin ke tubuh Lamu dan membakar tubuhnya. Sehingga Lamu ini terbakar hidup-hidup sambil teriak kesakitan. Dan suara-suara ini tuh masih terekam jelas di live streaming Douyin-nya Lamu. Sehingga salah satu followersnya itu langsung telepon polisi. Dan waktu polisi sampai di sana, Tang itu udah kabur. Dan Lamu tuh belum meninggal, cuman dia tuh dalam kondisi sekarat karena 90% dari tubuhnya itu udah terbakar. Lamu tuh langsung dilarikan ke rumah sakit Chengdu di China dan mengalami koma selama 2 minggu. Nah, sebenarnya waktu koma itu Lamu itu sempat sadar, cuman sayangnya dia harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 20 September tahun 2020. Dan suaminya si Tang ini ternyata langsung ditangkap di hari dimana dia melakukan pembunuhan tersebut. Dan waktu ditanya motifnya, Tang ini tuh bilang kalau misalnya dia itu sakit hati banget sama Lamu karena minta cerai untuk yang kedua kalinya sama dia pada bulan Mei tahun 2020. Dan hak asuh anak itu dua-duanya jatuh ke Lamu. Jadi awalnya Lamu sama Tang ini emang sepasang suami istri dan pada bulan Mei tahun 2020 Lamu ini menggugat cerai Tang dengan alasan KDRT. Tapi ternyata pada tahun 2018 mereka itu udah pernah cerai dan hak asuh anak itu terbagi rata, jadi satu ikut Tang, satu ikut Lamu. Tapi karena Tang ini gak terima digugat cerai, jadi dia itu ngancam Lamu bahwa dia akan ngebunuh salah satu anaknya ini yang ikut sama dia. Dan kalau Lamu gak mau kejadian itu terjadi, jadi dia itu harus nikah lagi sama Tang. Jadi ya Lamu ini gak punya pilihan lain dan dia nikah lagi sama Tang. Dan setelah mereka nikah lagi, Tang ini tetap melakukan kekerasan gitu loh guys. Dan akhirnya Lamu ini kabur dari rumah membawa kedua anaknya. Tang ini nyariin Lamu kemana-mana, dia itu sampai nanya ke orang-orang. Bahkan nanya ke saudaranya Lamu, cuma saudaranya Lamu ini kayak nggak mau ngasih tahu. Dan Tang ini langsung memukuli saudaranya Lamu. Jahat banget gak sih guys? Dan sampai sekarang kasusnya ini masih dalam investigasi. Jadi gimana guys menurut kalian? Komen di bawah.